Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing agar pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa berguna pada adik-adik dan orang banyak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, selanjutnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Faizatur Rahman. Bisa dipanggil Kak Rahman. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan melangkah ke materinya. Baik, adik-adik, sebelum memasuki materi penjelasan, saya harapkan peserta didik harus memahami pengertian motivasi belajar, dapat memahami faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan dapat memahami cara meningkatkan motivasi belajar secara mandiri. Ya, sekarang kita akan menuju ke pembahasan tentang motivasi belajar. Ya, baik adik-adik, pasti adik-adik pernah mendengar apa itu motivasi belajar. Ya, pasti adik-adik mempunyai definisi atau pandangan masing-masing tentang apa itu motivasi belajar. Itu merupakan pandangan yang tidak salah, tapi di penjelasan kali ini saya akan menjelaskan apa itu motivasi belajar dari para ahli dan saya akan menyimpulkannya. Baik, motivasi berasal dari kata Latin yaitu movere, yang artinya dengan dorongan atau daya penggerak. Menurut Fillmore H. Stanford dalam buku Mangkunegara mengatakan bahwa motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. Menurut Sarliman, motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan untuk membangkitkan gairah belajar siswa sehingga kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik. Adapun pengertian motivasi belajar menurut Sarliman adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah kepada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Adapun menurut Uno mengatakan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal para siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Ya, dari beberapa pengertian motivasi belajar menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dalam diri siswa maupun dalam luar diri siswa yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arahan pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai sekarang. Ya, baik adik-adik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu yang pertama, cita-cita dan aspirasi. Di mana cita-cita ini sangat penting dalam mempengaruhi motivasi belajar adik-adik. Mengapa demikian? Karena dengan adanya cita-cita, kita akan mudah atau akan rajin saat belajar, saat aktif di kelas. Ya.
karena cita-cita akan memperkuat motivasi belajar intrinsik maupun ekstrinsik. Sebab tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan aktualisasi diri. Iya, baik adik-adik. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu kemampuan pribadi. Kemampuan pribadi ini sangat mempengaruhi motivasi belajar. Karena di dalam pembelajaran, seseorang atau siswa atau peserta didik harus mampu atau pribadinya itu harus mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru atau pengajar. Karena keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Ketika anak-anak atau peserta didik itu mampu melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, di situ peserta didik atau anak-anak langsung semangat atau langsung kayak ada rasa bangga terhadap dirinya sendiri, sehingga dia motivasi belajarnya tinggi. Ya, selanjutnya faktor yang ketiga yaitu kondisi pribadi. Ya. Kondisi pribadi yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Contohnya ketika saat seseorang sedang sakit, lapar, atau lemah akan mengganggu perhatian belajar. Ya, ini salah satu contoh yang pernah saya alami ketika saya sakit, lapar dan marah. Itu secara tidak langsung atau di dalam diri kita langsung kayak ada rasa malas dalam melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran. Karena itu akan menghambat suatu belajar dan pembelajaran terhadap peserta didik. Sebaliknya, saat seseorang sedang sehat, kenyang, dan gembira akan memusatkan perhatian pada penjelasan pembelajaran. Dengan demikian, kondisi jasmani dan rohani seseorang berpengaruh pada motivasi belajar. Ya, ini sangat real sekali ya. Mengapa rasa kenyang, sehat badannya kita atau bugar dan gembira akan memuaskan perhatian pada penjelasan pembelajaran? Ya, seperti yang kita rasakan saat ini atau yang saya rasakan. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan video ini, saya sehat, kenyang, dan gembira. Jadi saya semangat melakukan penjelasan video ini. Ya, saya rasa pasti anak-anak di sini sehat, kenyang, dan gembira. Pasti senantiasa anak-anak semangat mengikuti pembelajaran atau mendengarkan penjelasan dari saya. Ya, adapun selanjutnya yaitu atau faktor yang keempat yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat, maka seseorang dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Bencana alam, tempat tinggal yang kumuh, dan pergaulan yang buruk akan mengganggu kesungguhan belajar. Sebaliknya, kampus sekolah yang indah, pergaulan yang rukun akan memperkuat motivasi belajar. Dengan lingkungan yang aman dan tentram, tertib dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. Oh, ini penjelasan yang sangat bagus sekali ya, karena ini sering terjadi di lingkungan sekitar kita atau di masyarakat atau di Indonesia sekarang ini ataupun di dunia ini, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar. Karena lingkungan itu karena ketika kita memilih lingkungan itu ada dua. Kalau kita ingin berkembang, kita harus memilih lingkungan yang pergaulannya
yang rukun akan memperkuat motivasi belajar. Ya, itu ketika kita memilih pergaulan atau lingkungan pergaulan yang baik, maka kita akan semangat mengikuti pembelajaran. Sedangkan pilihan kedua yaitu lingkungan yang buruk, di mana lingkungan yang buruk ini membuat kita terhambat untuk meningkatkan motivasi belajar atau mengikuti pelajaran dalam sebuah kelas. Mengapa demikian? Karena saya akan memberikan contoh. Ketika Anda ingin bersungguh-sungguh memulai kebiasaan untuk rajin belajar, ketika hari ini Anda memulai melakukan belajar dengan giat atau mengubah kebiasaan menjadi belajar yang lebih giat, setelah Anda melakukan pembelajaran tersebut, setelah Anda keluar dari belajar tersebut, langsung Anda berkumpul ke lingkungan yang kurang baik, maka pembelajaran itu akan sia-sia. Pembelajaran yang sudah kamu buat itu akan sia-sia karena lingkungan yang buruk. Ya, selanjutnya adapun faktor yang kelima yaitu unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Lingkungan belajar dan pergaulan siswa mengalami perubahan. Lingkungan budaya yang berupa televisi dan film semakin menjangkau. Semua lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi belajar. Guru profesional diharapkan mampu memanfaatkan sambil belajar di sekitar sekolah untuk motivasi belajar. Ya, mungkin hanya itu penjelasan saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Jadi saya dapat simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada 5. Yang pertama, cita-cita dan inspirasi. Kedua, kemampuan pribadi. Ketiga, kondisi pribadi. 4, kondisi lingkungan. Kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Ya, terima kasih. Mungkin saya persilakan untuk adik-adik, apakah ada yang bisa bertanyakan atau masih kurang jelas dari penjelasan saya? Iya, kalau sudah jelas ya terima kasih. Satu kebanggaan pada saya karena ketika saya menjelaskan baru adik-adik paham, itu salah satu kebanggaan terhadap diri saya sendiri. Ya, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi belajar. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa? Ya, pembahasan kali ini yang pertama yaitu cara meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu dengan cara membuat agenda belajar. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar akan membantu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dengan demikian, kamu akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar. Belajar yang kamu lakukan akan lebih efektif dan efisien. Ya, pada cara meningkatkan motivasi belajar ini di bagian pertama ini, agenda belajar itu sangat penting ya adik-adik. Mengapa demikian? Ketika kita sudah membuat waktu atau membuat agenda belajar, di mana di situ kita akan lebih bisa mengatur waktunya kita karena kita sudah mengagendakan waktu belajar tersebut. Ya. Yang kedua ya, cara meningkatkan motivasi belajar yaitu menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajar yang masing-masing. Ya seperti adik-adik pasti mempunyai gaya belajar masing-masing. Misalnya ada yang lebih senang menonton video pembelajaran yang berupa visual, atau contohnya setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, saya tanya kepada adik-adik, pasti adik-adik mempunyai gaya belajar masing-masing. Saya yakin itu. Mengapa? Pasti adik-adik mempunyai gaya belajar masing-masing. Ada siswa yang lebih suka nonton video, ada yang lebih suka seperti misalnya PPT begitu, video animasi untuk belajar.
itu tidak salah karena setiap siswa itu mempunyai gaya belajar masing-masing. Karena dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi, tentukan tipe gaya belajar kamu. Ya, selanjutnya cara meningkatkan motivasi belajar yang ketiga yaitu kita harus istirahat. Ya, ketiga, istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor yang penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa di dalam pembelajaran setiap siswa itu harus melakukan adanya istirahat. Mengapa demikian siswa harus istirahat? Karena siswa itu bukan robot, Pak. Siswa atau saya sendiri sebagai pengajar, karena kita ini bukan robot, manusia biasa. Karena manusia itu pasti capek. Ya, capek itu kita harus melakukan istirahat agar kita bisa melanjutkan proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan bisa diserap optimal dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan akan kondisi tubuh tetap fit dan sehat. Yang selanjutnya yaitu faktor yang keempat, yaitu hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu dengan bermain gadget, bermain media sosial, melihat televisi, dan game agar tidak terganggu waktu belajar. Jangan berada di kumpulan orang atau keramaian. Usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling yang dapat mengalihkan fokus belajar. Ya, selanjutnya yang kelima, cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Ya, saya yakin siswa atau peserta didik yang ada di depan saya ini pasti mempunyai suasana atau tempat belajar yang nyaman, yang berbeda-beda. Ada yang misalnya siswa A suka di tempat yang begini, siswa B yang tempat begini, siswa C begini, siswa D begini, siswa E begini. Dan itu tidak salah karena setiap siswa itu mempunyai suasana yang tepat. Cara tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Jika perlu, putarlah musik klasik yang akan membuat suasana menjadi lebih tenang dan damai. Kamu dapat menentukan suasana yang tepat untuk diri sendiri. Terkadang secangkir teh atau coklat panas membuat suasana belajar menjadi lebih sempurna. Ya, baik adik-adik, yang keenam yaitu belajar bersama teman-teman. Jika adik-adik merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajar bersama teman-teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu kamu atau membantu siswa menemukan kesulitan. Saat belajar dengan sistem diskusi biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Namun jangan sampai belajar bersama teman-teman itu justru menjadi tidak efektif karena siswa atau peserta didik digunakan hanya untuk mengobrol, hanya untuk bermain-main atau misalnya gosip atau menceritakan temannya sendiri di belakang. Karena itu tidak ada gunanya, karena tujuan dari belajar bersama teman-teman ini untuk meningkatkan motivasi belajar dan penyemangat, dan akan membantu kamu menemukan kesulitan dan akan membantu kamu bisa memahami materi atau tugas yang diberikan oleh guru kamu atau pengajar kamu. Ya, mungkin hanya itu materi yang saya bisa jelaskan atau saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, untuk mengakhiri penjelasan atau pertemuan pada kali ini, saya akan menyampaikan motivasi. Untuk belajar dengan hasil yang optimal, diperlukan niat dan kemauan yang kuat untuk berusaha. Kegigihan dan kepercayaan diri diperlukan agar tidak dapat mudah menyerah saat berproses. Hal yang perlu diingat, komitmen diperlukan untuk mencapai sesuatu yang diimpikan. Jangan pernah lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan dan meminta restu kepada kedua orang tua. Semangat dan terus berlatih agar kesuksesan menantimu di masa depan. Semoga motivasi belajar ini bermanfaat. Saya akhiri pertemuan pada kali ini dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.